Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bernadette Hani Nurintya Sri Mumpuni dengan nomor induk mahasiswa 60222210007. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Peran Internship Quality terhadap Self-Perceived Employability melalui Self-Efficacy pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila. Adapun dalam penyusunan proposal penelitian skripsi ini, saya dibimbing oleh Bapak Endro Puspowiroko, MPC Psikolog, selaku dosen pembimbing satu saya. Baik, awal mula penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi di setiap tahunnya yang belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini didukung oleh data dari Kemdikti-Saintek yang mencatat bahwa terdapat kurang lebih 1,9 juta lulusan di setiap tahunnya. Akan tetapi, jumlah lulusan ini belum sepenuhnya terserap dalam pasar tenaga kerja. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh lulusan ini yaitu adanya ketidaksesuaian antara kompetensi diri dengan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja. Hal ini menyebabkan kondisi pasar tenaga kerja semakin kompetitif yang kemudian dapat berkontribusi dalam peningkatan angka pengangguran di Indonesia. BPS melaporkan bahwa hingga tahun 2026, jumlah tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,2 juta orang, dan 1,2 juta di antaranya yaitu berasal dari lulusan perguruan tinggi. Dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu di Universitas Pancasila, berdasarkan data dari Tracer Study, mayoritas lulusan Universitas Pancasila sudah bekerja, yaitu sebanyak 72,63%. Namun demikian, proses transisi dari pendidikan ke dunia bekerja tidaklah sama pada masing-masing individu. Hal ini dibuktikan dengan adanya 10,84% lulusan yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kemudian, sebanyak 11,51% lulusan membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan untuk memperoleh pekerjaan. Data ini mengindikasikan bahwa memasuki pasar tenaga kerja tidaklah membutuhkan status kelulusan saja, melainkan juga membutuhkan kesiapan untuk menghadapi tantangan dalam memasuki pasar tenaga kerja. Selanjutnya, pada konteks mahasiswa, persepsi tersebut dapat dilihat dengan bagaimana mereka menilai kemampuan serta peluang kerjanya setelah lulus, yang kemudian dalam penelitian ini ditinjau melalui konstruk Self-Perceived Employability atau SPE, yaitu sebagai persepsi individu terhadap kemampuan diri untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Kemudian, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi SPI individu, menurut Jackson di tahun 2016, pengalaman magang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi SPI individu. Namun demikian, pengalaman magang dilihat tidak hanya dari pernah atau tidaknya mahasiswa mengikuti kegiatan magang saja, melainkan dilihat dari kualitas pengalaman magang tersebut, yang kemudian ditinjau melalui konstruk internship quality sebagai tingkat kebermaknaan pengalaman magang yang dirasakan oleh mahasiswa, dilihat dari lingkungan serta hasil pembelajaran selama magang. Melalui tinjauan literatur sebelumnya, yaitu oleh Salsabila dan Syahrizal di tahun 2016, peneliti menemukan bahwa pengalaman magang yang berkualitas berkontribusi dalam pembentukan persepsi employability mahasiswa. Kemudian, menurut Chen dan Gan di tahun 2021, membuktikan bahwa program magang yang mengevaluasi kualitas magang dapat meningkatkan SPE individu melalui peningkatan keterampilan seperti kemampuan untuk berkomunikasi serta kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Sejauh ini, peneliti telah meninjau melalui kajian literatur dua konstruk tersebut. Namun demikian, peneliti menemukan adanya inkonsistensi hasil penelitian dalam dua konstruk tersebut, yaitu bahwa pengalaman magang yang berkualitas tidak selalu dan belum tentu meningkatkan persepsi kesiapan kerja individu. Artinya, pengalaman ini perlu diinternalisasi menjadi keyakinan terhadap kemampuan diri, yang kemudian ditinjau melalui konstruk self-efficacy, yaitu sebagai keyakinan terhadap kemampuan diri dalam memenuhi tuntutan tugas di berbagai situasi. Dalam penelitian ini, self-efficacy diposisikan sebagai mediator, karena melalui tinjauan literatur sebelumnya oleh Beno et al. Di tahun 2025,
Peneliti menemukan bahwa pengalaman magang perlu disertai dengan keyakinan diri. Hal ini supaya individu merasa bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian Salisu et al. Di tahun 2026 juga menyatakan melalui penelitiannya bahwa hasil kerja dan juga feedback yang positif yang didapatkan oleh mahasiswa selama kegiatan magang dapat memperkuat keyakinan dirinya terhadap kemampuan. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa self-efficacy turut berkontribusi dalam pembentukan persepsi kesiapan kerja. Hal ini didukung oleh penelitian dari Lintang et al. Di tahun 2024 yang menunjukkan bahwa individu dengan self-efficacy yang tinggi merasa mampu mendapatkan pekerjaan karena keterampilan dan juga pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan di pasar kerja. Penelitian dari Wulandari et al. Di tahun 2024 juga menyatakan bahwa individu dengan self-efficacy yang tinggi cenderung lebih percaya diri dalam menghadapi tuntutan pasar kerja dan juga melihat peluang pekerjaan secara lebih positif. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memilih mahasiswa tingkat akhir sebagai populasi penelitian karena mahasiswa tingkat akhir sedang mempersiapkan diri dan juga merencanakan masa depan, khususnya terkait dengan perencanaan karir dan juga kesiapan diri memasuki pasar tenaga kerja. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun penelitian ini mengajukan 4 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah internship quality berperan terhadap self-perceived employability pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila? Yang kedua, apakah internship quality berperan terhadap self-efficacy pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila? Yang ketiga, apakah self-efficacy berperan terhadap self-perceived employability pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila? Dan yang terakhir, apakah internship quality berperan terhadap self-perceived employability melalui self-efficacy pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila? Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran internship quality terhadap self-perceived employability pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila. Kemudian, mengetahui peran internship quality terhadap self-efficacy pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila. Yang ketiga, mengetahui peran self-efficacy terhadap self-perceived employability pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila. Dan yang terakhir, mengetahui peran internship quality terhadap self-perceived employability melalui self-efficacy pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis yang diharapkan untuk memberikan kebaruan serta pengembangan literatur ilmu psikologi, khususnya di bidang psikologi industri dan organisasi. Kemudian, manfaat praktis yang pertama yaitu diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan magang dan mengoptimalkan proses pembelajaran selama magang. Yang kedua, mendorong universitas untuk merencanakan serta mengevaluasi program magang. Dan yang terakhir, mendorong universitas khususnya bagian kemahasiswaan atau layanan Career Center agar aktif dalam merencanakan program pengembangan diri bagi mahasiswa. Selanjutnya masuk pada pembahasan bab 2 terkait tinjauan pustaka masing-masing konstruk. Konstruk self-perceived employability pada penelitian ini dibahas menggunakan konsep dari Rothwell et al. Di tahun 2008 yang merujuk pada persepsi individu terhadap kemampuan diri untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Kemudian, SPM memiliki dua dimensi utama, yaitu internal employability yang berkaitan erat dengan faktor internal, seperti keyakinan diri individu. Kemudian, external employability yang berkaitan dengan faktor eksternal seperti kondisi pasar kerja serta kredibilitas jurusan. Selain itu, peneliti juga mengetahui bahwa SPE dipengaruhi oleh dua faktor utama. Menurut Benson di tahun 2008, faktor individual mengacu pada aspek yang muncul dari dalam diri individu, seperti keyakinan individu dalam menyelesaikan tugas atau bekerja, kemudian cara beradaptasi di lingkungan kerja, serta keterampilan yang dimiliki oleh individu. Kemudian, faktor situasional mengacu pada aspek yang melengkapi pembentukan persepsi individu terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Hal ini seperti kondisi lapangan kerja, kemudian ketersediaan lapangan kerja, serta situasi internal suatu instansi tempat individu akan bekerja. Namun demikian, peneliti juga menemukan bahwa reputasi universitas menjadi salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi individu dalam memperoleh pekerjaan. Rothwell et al. Di tahun 2008 mengungkapkan hal ini karena reputasi universitas yang positif mencerminkan kredibilitas institusi, sehingga pemberi kerja menilai bahwa mahasiswa menjadi lebih memiliki kualitas yang baik. Selain itu, Jackson di tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa pengalaman kerja selama masa studi melalui kegiatan magang menjadi salah satu indikator pemberi kerja untuk menilai kesiapan individu dalam bekerja. Selanjutnya, konstruk internship quality dalam penelitian ini dibahas menggunakan konsep dari Luke dan Chan di tahun 2020, yang menjelaskan tingkat kebermaknaan pengalaman pembelajaran berbasis kerja yang tercermin dari persepsi mahasiswa terhadap pengalaman magang yang mencakup lingkungan serta hasil pembelajaran selama magang. Adapun, internship quality memiliki 4 dimensi. Yang pertama, clear goals, mengacu pada kejelasan tujuan pembelajaran serta standar penilaian individu selama magang. Yang kedua, university support, yaitu dukungan dari universitas kepada individu selama kegiatan magang. Yang ketiga, workplace support, yaitu dukungan dari lingkungan tempat individu bekerja. Hal ini dapat mencakup dukungan dari supervisor maupun dari rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu generic competencies, yaitu kompetensi yang diperoleh individu selama magang. Kemudian, konstruk self-efficacy dalam penelitian ini dibahas menggunakan konsep general self-efficacy oleh Chen et al. Di tahun 2001 yang menggambarkan self-efficacy sebagai tingkat keyakinan individu terhadap kemampuan diri dalam memenuhi tuntutan tugas di berbagai situasi. Selanjutnya, berikut adalah gambar model penelitian yang diajukan. Dalam penelitian ini, variabel penelitian digambarkan menggunakan bentuk oval karena internship quality, self-efficacy, dan juga self-perceived employability merupakan konstruk laten, di mana konstruk laten ini tidak dapat diukur secara langsung, melainkan direpresentasikan melalui indikator atau item dari masing-masing alat ukur. Adapun hipotesis penelitian yang diajukan, hipotesis 1, internship quality berperan terhadap self-perceived employability pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila. Hipotesis 2, internship quality berperan terhadap self-efficacy pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila. Hipotesis 3, self-efficacy berperan terhadap self-perceived employability pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila. Dan hipotesis 4, internship quality berperan terhadap self-perceived employability melalui mediasi self-efficacy pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Adapun penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur serta mengembangkan teori maupun hipotesis yang hasilnya dapat digeneralisasikan kepada populasi yang dalam penelitian diwakilkan oleh sampel penelitian. Kemudian, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan non-eksperimental karena dalam penelitian ini tidak memberikan manipulasi terhadap variabel penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain cross-seksional karena desain ini dilakukan dalam satu waktu untuk mengetahui fenomena, situasi, maupun masalah tertentu. Adapun sumber data yang digunakan yaitu dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Selanjutnya, populasi penelitian ini yaitu mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila sebanyak 2.144 mahasiswa yang mencakup mahasiswa dari tahun angkatan 2020, 2021, dan juga 2022. Sampel penelitian yang digunakan yaitu mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pancasila tahun angkatan 2022 dan saat ini masih menjadi mahasiswa aktif dengan pertimbangan memiliki pengalaman magang minimal 3 bulan. Adapun jumlah sampel yang ditentukan dalam penelitian ini mengacu pada rule of thumb menurut JARS atau Journal Article Report Standard oleh Applebaum et al. Di tahun 2018. Dan minimal jumlah sampel sebanyak 150 sampai dengan 315. Hal ini mengacu pada mutan dan muten di tahun 2002. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling karena peluang setiap individu
untuk terpilih dalam penelitian ini tidak diketahui. Kemudian, teknik sampling yang digunakan yaitu teknik accidental atau convenience sampling. Hal ini karena partisipan dipilih berdasarkan ketersediaan, kesediaan, kemudahan akses, serta kesesuaian kriteria dengan sampel penelitian. Selanjutnya, definisi operasional dan instrumen penelitian. Yang pertama, Construct Internship Quality. Skor total yang diwujudkan pada alat ukur Work Experience Questionnaire. Alat ukur ini dikembangkan oleh Martins di tahun 1997, yang kemudian dilakukan adaptasi oleh Luke dan Chan di tahun 2020 dalam konteks mahasiswa tingkat akhir. Konstruk self-efficacy, skor total yang diwujudkan dari alat ukur New General Self-Efficacy Scale oleh Chen et al. Di tahun 2001. Dan konstruk self-perceived employability, skor total yang diwujudkan pada alat ukur self-perceived employability scale oleh Rothwell et al. Di tahun 2008. Kemudian seluruh alat ukur dijawab dengan respons jawaban skala Likert 4, di mana poin 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, poin 2 untuk jawaban tidak setuju, poin 3 untuk jawaban setuju, dan poin 4 untuk jawaban sangat setuju. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis CFA. Analisis CFA ini digunakan untuk menguji validitas dengan menggunakan software Listrel. Analisis ini digunakan karena CFA melihat seberapa kuat item dalam alat ukur itu mengukur atau menjelaskan konstruk yang akan diukur, dengan memastikan bahwa model penelitian tidak ada perbedaan dengan data empiris yang diperoleh. Kemudian, untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis SEM. Analisis SEM ini digunakan karena SEM melihat hubungan antar konstruk secara simultan dengan mempertimbangkan measurement error. Kemudian, melalui analisis SEM, peneliti dapat mengetahui nilai direct effect dan juga indirect effect antar konstruk. Analisis SEM juga akan menggunakan software Listrel. Uji validitas pada item alat ukur menggunakan CFA dengan pertimbangan nilai kriteria model fit, yaitu chi-square closer to zero, nilai p-value di atas 0,05, nilai RMSEA di bawah 0,05, nilai CFI dan TLI di atas 0,9, nilai SRMR di bawah 0,08. Kemudian, item pada alat ukur dikatakan valid apabila memiliki nilai t-value di atas 1,96 dan memiliki nilai koefisien loading factor yang positif. Selanjutnya, uji reliabilitas pada setiap alat ukur melihat pada nilai Cronbach alpha dan juga koefisien omega dengan mempertimbangkan nilai standar uji reliabilitas yaitu sebesar lebih dari atau sama dengan 0,7. Koefisien omega digunakan karena dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan menggunakan SEM. Dan dalam menguji reliabilitas, peneliti akan menggunakan software SPSS. Baik, sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Saya terbuka pada masukan serta saran dan juga menunggu waktu untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Terima kasih.